Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Barito Timur. Perkenalkan, nama saya Munawir Sodik dari SMA Negeri 1 Patengge Putri, dan rekan saya adalah Pak Tommy Akbar SPD dari SD Negeri Ramania, dan rekan saya Ibu Nursidah SPD dari SD Negeri Kambite. Kami akan mendemonstrasikan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Assalamualaikum Pak Munawir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Tommy, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga Pak baik. Iya. Nah, jadi gini Pak ya, sebelum kita melakukan coaching, nah ini saya akan menilai Bapak. Nah ini berdasarkan alur tirta yang akan saya nilai. Nah jadi nanti juga Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching Pak ya. Nah selanjutnya untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak gali dari coaching nantinya yang akan Bapak sampaikan? Ya, kompetensi yang nanti akan gunakan saya melakukan coaching tadi, yang pertama adalah saya akan hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian dan ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi ada 3 Pak ya, Ya. yang ingin Bapak gali dari coaching nantinya. Iya. Itu tentang kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, sekarang yang kedua Pak, yang ingin saya tanyakan Pak. Nah, dari yang 3 itu tadi Pak, prioritas apa yang ingin Bapak gali? Ya, prioritas yang nantinya akan saya gali saat diskusi coaching nanti adalah memberikan Oke. pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, nantinya diharapkan nanti coachingnya akan mampu dalam menggali potensi dirinya dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, pertanyaan berbobot Pak ya? Iya. Ya. Terakhir Pak, untuk indikatornya bagaimana Pak yang ingin Bapak inginkan pada saat proses coaching nantinya? Ya, indikator yang saya harapkan adalah yang terpenting adalah sesuai dengan tujuan ya. Jadi tujuan dalam pelaksanaan coaching nanti. Ya, bagaimana nanti dalam diskusi nanti coach mampu menjawab pertanyaan yang saya ajukan dan juga mampu dalam mencari solusi yang terbaik dalam kasus yang dialaminya. Oh iya, baik Pak, demikian para observasi kita kali ini. Semoga Bapak dengan coaching nantinya bisa berkomunikasi dengan baik. Terima Ya. kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Tommy, sama-sama Pak Tommy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Munawir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nursidah. Lagi santai nih Pak. Ya, kebetulan ini lagi ada jam kosong, Bu. Oh iya. Ada apa Bu Nursidah? Kebetulan Pak. Bisa minta waktunya sebentar Pak. Ya, bisa Bu. Ya. Saya mau sharing Pak. Iya. Silahkan Bu Nursidah. Saya merasa sedih Pak melihat keadaan murid saya sekarang. Iya. Karena murid saya ini Pak, yang biasanya dia periang, sekarang agak murung. Bukan agak lagi sih Pak, murung sekarang dia. Yang biasanya tingkat kehadirannya bagus, sekarang jelek. Kemudian nilai akademiknya juga jauh merosot Pak. Jadi ya ini saya mau cerita sharing sama Bapak masalah ini. Ya, jadi permasalahan yang Ibu Nursidah hadapi adalah kondisi siswa Bu Nursidah yang mengalami penurunan ya dari segi benar. prestasi, mungkin kehadirannya Bu juga termasuk. Iya benar. Ya, yang dari dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya Bu Nursidah yang tadinya aktif segala macam kemudian mengalami penurunan. Yes, benar. Nah, Bu Nursidah, tujuan apa yang diharapkan dari diskusi ini Bu Nursidah? Besar harapan saya Pak, dengan kita sharing seperti ini, murid saya akan kembali seperti semula gitu Pak. Jadi tujuan yang diharapkan, jadi Ya, tujuan yang diharapkan Bu Nursidah dalam diskusi coaching ini adalah kembalinya siswa Bu Nursidah yang kembali aktif dalam hal kehadiran, kemudian dari segi prestasi Bu ya. Iya benar. Iya. Baik Bu, jadi kalau diukur ya Bu ya, diukur dari level 1 sampai 10. Nah,
Nah, kondisi murid Bu Nursidah saat ini itu berada pada level berapa, Bu? Oh iya, baik. Karena saya merasa anak murid saya itu penurunan drastis, jadi saya menempatkan di level 5,5, Oh, Pak. di 5,5, Bu ya. Ya, 5,5. Jadi setelah diskusi coaching ini, mm-mm. harapan Ibu ingin meningkatkan ke level berapa? Besar harapan saya naik menjadi level 8 sampai 9, Oh, Pak. 8 sampai 9. Ya, benar. Yang baik, Bu. Jadi yang saya tangkap tadi ya, Bu. Mm-mm. Tadi murid Ibu Nursidah yang awalnya berprestasi, katakanlah begitu, kehadirannya juga baik, Ya. kemudian mengalami penurunan. Nah, sejauh ini apa yang menyebabkan anak tersebut mengalami hal yang seperti itu, Bu? Oh iya. Jadi Pak, berapa hari yang lalu untuk menggali hal tersebut saya berbicara langsung dengan anak murid saya. Ya. Saya tanyakan kenapa seperti ini. Dia jawab karena saya, Bu, katanya kurang semangat sekolah. Bahkan Iya. dia mau berhenti, Pak. Iya. Dia mau berhenti karena dia mau bantu orang tuanya nyadap karet. Oh, Nah, iya. jadi dia merasa bangga sudah Mm-mm. bisa membantu orang tuanya cari uang. Oh, jadi permasalahannya mungkin seperti itu ya, Bu Ya, ya. Jadi benar sekali. anaknya motivasinya kurang karena mungkin pandangannya dia sudah merasa sudah mencari uang sendiri, Iya, Bu ya. benar, benar. Dan akhirnya sekolah ujung-ujungnya cari duit juga Iya, ya. benar Oh, sekali. seperti itu. Eh, dari permasalahan ini, Bu, kesempatan apa yang mungkin Bu Nursidah dapat ambil atau dapat Ibu lakukan? Kedepannya, Pak, ya. Iya, untuk mengatasi masalah Oh ini. ya. Rencana saya saat ini, Pak, saya akan berbicara atau berdiskusi dengan kepala sekolah, Pak, Iya, meminta izin kepada beliau agar saya bisa melakukan visit home, Pak, iya, untuk iya. melakukan pendekatan dengan orang tua si anak Mm. agar sama-sama bagaimana caranya agar murid saya tersebut bisa kembali sekolah dengan baik, gitu, Pak, dengan semangat, gitu, Pak. Ya, Maksud saya. jadi rencana Ibu Nursidah tadi yang pertama adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah, Bu ya, Ya benar, atau meminta petunjuk dari kepala sekolah, kemudian home visit ya, ya kunjungan benar, ke rumah orang tua ya, Bu ya. ya. Nah, adakah prioritas, Bu, yang ingin dilakukan? Prioritas mungkin hal yang pertama dilakukan, yang paling penting? Prioritas saya ya visit home tadi, Pak. Oh iya, iya. Heeh. Saya sepertinya semangat gitu, Pak, untuk Hmm, menemui orang tuanya. iya, iya. Karena si anak kan pada saat saya pistu-pistu dia ada bercerita pada saya bahwa orang tuanya juga merasa senang dibantu gitu loh, mencari uang segala macam. Terus ada kata-kata dari orang tuanya juga bahwa sekolah itu tujuannya mencari uang, gitu, seperti yang Iya, Bapak iya. katakan tadi kan. Mm, Jadi si anak itu motivasi untuk sekolahnya down gitu loh, Pak, karena itu. mm. Mm-mm. Nah, apa strategi Ibu Nursidah dalam hal ini? Misalkan ada rekan sejawat atau siapa yang bisa Ibu ajak berkolaborasi dalam pemecahan masalah ini, Bu? Iya, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, minta dukungan, Pak, ya. Kemudian dengan rekan kerja juga, kemudian dengan orang tua murid pastinya, itu sangat berperan penting. Kemudian masyarakat sekitar, karena seperti yang kita ketahui bahwa eh, tanggung jawab sekolah ini tidak hanya guru, Pak, ya, tapi juga orang tua beserta masyarakat, gitu, Pak. Ya, jadi berkolaborasi dengan semua pihak, Bu Iya ya, benar, dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan juga dengan orang tua ya, juga yes, masyarakat karena pendidikan ini tanggung jawab kita bersama, Bu ya. betul. Nah, Ibu Nursidah, apa ukuran keberhasilan yang bisa kita lihat atau bisa ini langkah Bu Nursidah ini sudah tercapai gitu. Tolak ukurnya Oh ya, bagaimana, Bu? tolak ukur yang saya pakai, Pak, dengan adanya perubahan si anak tersebut. Walaupun ibaratnya tidak langsung ke level 9, nggak Iya, apa-apa, iya. setidaknya bertahap lah, Pak, dari 5,5, 6, 7 sampai 9 gitu. Berarti saya sudah berhasil gitu, Pak. Kalau Ada perubahan nih, Bu ya? ya benar Perubahan yang sekali. bagaimana, Bu? Bisa dijelaskan lebih detail? Dalam artian si anak kembali ceria sekolah, Ceria. kemudian kehadirannya juga bagus, Hmm, nilai akademiknya juga bagus gitu, oh, Pak. jadi kembali ke Ya sedia kala, Bu seperti ya. ya benar sekali. Nah, apa komitmen Ibu Nursidah dalam melakukan rencana aksi ini, Bu? Komitmennya bagaimana? Bisa Komitmen saya saat ini, Pak, saya harus lebih semangat untuk bagaimana kasus ini tidak terulang lagi. Iya. Kemudian saya juga menghimbau kepada murid saya yang lainnya agar tidak mencontoh si anak. Eh, saya akan mempertahankan aksi saya ini, Pak, untuk kedepannya.
Ya, jadi mempertahankan aksi ini ya Bu ya. Iya, Jadi benar. memberi penjelasan kepada murid-murid Ibu Nursidah yang lain bahwa pendidikan itu Penting. penting ya dalam Benar. kehidupan nantinya bagi Yes. anak ya Bu ya. Nah, Ibu Nursidah siapa yang mungkin di sekolah atau siapa yang bisa menjaga komitmen Ibu Nursidah ke depan anak? Sudah pasti Pak, saya akan melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta murid saya Pak. Iya. Heeh. Nah, kapan nih rencana aksi Ibu Nursidah ini dilakukan? Rencananya sih besok Pak, biar Besok. cepat Wah, ya. Ibu Iya, Nursidah ini langsung gerak cepat ya. iya, wah, Iya, jadi saya tidak sabar lagi untuk mendengar cerita Bu Nursidah tentang iya, keberhasilan Bu ya. Jadi saya doakan Bu ya, mudah-mudahan apa yang Bu Nursidah rencanakan dan lakukan nanti membawa dampak yang sangat luar biasa sehingga murid Bu Nursidah kembali bersekolah dengan penuh semangat, kehadirannya juga meningkat dan tentunya prestasinya juga meningkat Bu ya. amin. Iya, Saya juga terima kasih sekali Pak ya, karena Bapak mendengarkan unek-unek saya iya, dengan penuh dengan semangat gitu iya. Pak ya. Iya, sama-sama Bu Terima Nursidah, kasih. sama-sama. Oh ya, kebetulan Pak, saya mau melanjutkan mengajar dulu. Oh Saya iya, izin silakan. keluar Pak ya. Silakan Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Munawir tadi sudah melakukan praktek Iya, iya Pak. coaching dengan Ibu Nursidah. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Iya. Pak? Oh boleh Pak, Pak Tommy silakan. Nah, tadi sudah saya lihat Bapak sudah melakukan praktek coaching dengan terkait kompetensi yang ingin dikembangkan. Ya Pak ya? Iya, iya. Nah, selanjutnya saya juga sudah melihat itu Bapak sudah berupaya menerapkan alur tirta secara bertahap dan beruntun. Nah, selanjutnya Bapak juga saya lihat tadi sudah melakukan kehadiran penuh dalam proses coaching dan Bapak juga sudah bisa memberikan gambaran dan coaching sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, di sini juga Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot serta umpan baliknya. Nah, baik Pak. Nah, secara umum yang ingin saya tanyakan Pak ya terakhir ini kompetensi apa nih Pak yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya berdasarkan hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan? Iya. Jadi kompetensi ke depan yang ingin saya tingkatkan terutama adalah kompetensi bagaimana bisa lebih memahami lagi apa itu alur tirta, terutama dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kenapa ini penting? Karena dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ini dapat memberikan dampak yang luar biasa kepada coach itu sendiri. Dia nantinya dapat memberikan dapat menggali dirinya sendiri untuk menemukan solusi atau rencana aksi yang nantinya dapat digunakan untuk memecahkan masalahnya, Pak. Oh iya, benar sekali Pak ya. Nah, semoga dapat selanjutnya nanti bisa kita mengembangkan kompetensi yang kita harapkan dalam proses supervisi akademik selanjutnya. Iya. Terima kasih Pak Munawir. Sama-sama Pak, terima kasih ya Pak Iya. sudah menemani proses coaching kali ini. Oh iya, sama-sama Pak. Selamat Ya. siang Pak. Siang Pak. Mari bergerak, lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy Akbar. Waalaikumsalam Bu. Ya, gimana kabarnya Pak Tom? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Pak Tom, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan melakukan atau menanyakan beberapa pertanyaan, hal-hal yang mengenai tentang alur coaching hari ini. Ya Bu. Di mana saya berharap coaching hari ini Bapak sudah menerapkan alur tirta Pak dengan baik, Iya. Pak ya. Kemudian pertanyaan pertama saya Pak ya, adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada saat coaching berlangsung gitu Pak? Jadi gini Pak ya, nanti pada saat kegiatan coaching nanti yang ingin saya gali itu yang pertama adalah dari coach itu kehadiran penuh. Ya, Terus yang kedua itu saya akan mendengarkan aktif. Dan yang terakhir itu Bu, saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. oh iya benar sekali. Dari 3 kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, yang mana yang menurut Bapak yang dikembangkan lebih spesifik Pak? Untuk yang lebih spesifiknya,
Itu pertanyaan berbobot, Bu, kepada coaching. Oh, begitu Pak ya. Ya, Bu. Kemudian terakhir Pak, sebelum mulai coaching, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini Pak? Nah, yang ingin saya peroleh pada saat coaching nanti, coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, sehingga pada saat coaching berakhir, sesi diskusi nanti, coach itu bisa menemukan sendiri jawaban dari masalah yang dihadapi. Oh iya, bagus sekali tanpa Bapak memberikan saran gitu Pak ya? Iya, Oh iya, benar sekali. Baik, demikian dulu Pak ya, pra observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching dengan rekan Bapak. Silakan Pak. oh ya, makasih Bu. Iya, sama-sama atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak ya. Ya, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Munawir. Selamat siang Pak Tommy. Gimana kabarnya hari ini? Ya, baik Pak Tommy, alhamdulillah. Pak Tommy bagaimana Pak Tommy? Alhamdulillah, baik juga Pak. Jadi ngomong-ngomong, tadi saya terima WA dari Bapak. Iya. Katanya Bapak ada yang ingin Bapak sampaikan, ada yang ingin Bapak katakan kepada saya. Bisa diceritakan Pak? Iya Pak, jadi saya ini ada permasalahan Pak di sekolah saya Pak, yang mengganjal di hati saya. Jadi begini Pak, saya melihat dan saya amati itu rekan-rekan guru di sekolah saya itu mengajarnya masih dengan metode konvensional Pak, dengan metode ceramah Pak. Oke. Padahal sebenarnya fasilitas di sekolah saya itu ada yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran seperti lab komputer, seperti laptop, kemudian proyektor yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Ah, Nah, ini saya memperoleh laporan ini dari cerita anak-anak siswa saya, Pak. Dia bercerita bahwa mereka mengeluh dan merasa bosan atas dalam proses pembelajaran guru-guru lain, Pak. Karena mereka merasa jenuh, mungkin dalam proses pembelajaran ini itu monoton, hanya mencatat seperti itu, dan ini membawa dampak kepada mereka. Hasil belajar siswa menurun dan banyak siswa yang nilainya di bawah KKM. Oh, jadi permasalahan Bapak ini tentang rekan sejawat yang masih mengajarnya itu dengan metode yang konvensional, Pak ya? Iya, dengan metode konvensional, Pak. Iya, Iya. oh, artinya anak-anak itu merasa bosan, Iya, gitu, Pak ya? merasa bosan, Nah, Pak. seandainya dituliskan dalam bentuk skala 1 sampai 10 gini, Pak ya. Level berapa untuk saat ini di sekolah Bapak itu, Pak? Ya. Untuk metode belajarnya. Iya, jadi yang saya amati dan saya lihat Pak ya, mungkin bisa digambarkan bahwa dari rekan-rekan guru saya dalam proses pembelajaran di kelas itu bisa dikategorikannya level 5 Pak. Kenapa 5? Ya karena masih banyaknya guru-guru yang menggunakan metode konvensional tadi. Dan apresiasinya ya meski banyak guru-guru yang senior yang sudah hampir memasuki purna tugas, mereka tetap masih semangat mengajar di dalam kelas meski banyak yang masih menggunakan metode ceramah gitu Pak. Apakah itu di semua mata pelajaran, Pak? Ya, iya, hampir semua mata pelajaran guru-guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional Pak, metode ceramah gitu Pak. Nah, rencana Bapak selanjutnya apa itu, Pak? Jadi rencana yang saya pikirkan dan nanti saya akan lakukan, yang pertama mungkin saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah Pak. Saya akan bercerita mengenai hal-hal yang saya rasakan dan saya amati, dan saya harapkan dari diskusi dengan kepala sekolah nanti, kepala sekolah dapat memberikan gambaran, memberikan pencerahan kepada saya langkah-langkah apa yang mungkin bisa diambil Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha mengajak setiap guru, atau saya akan memberikan pendampingan secara individu kepada guru-guru Pak. Akan saya perkenalkan mungkin dengan metode pembelajaran yang bisa berpihak kepada murid, atau dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, dengan cara yang ketiga, saya bisa menggiatkan Pak komunitas praktisi di sekolah. Jadi semua guru bisa belajar, saling belajar, saling berbagi praktik baik Pak mengenai metode-metode pembelajaran yang bisa dimanfaatkan di dalam kelas sehingga motivasi dalam belajar siswa mengalami peningkatan seperti itu Pak.
Wah, bagus sekali Pak itu idenya. Iya. Saya sebagai teman dan rekan sejawat Bapak itu sangat mendukung apa Iya. yang keluh kesah Bapak dan ingin merubah sekolah kita ini menjadi sekolah unggulan dan yang guru-gurunya yang berkualitas di dalam pembelajaran. Iya, Pak. Selanjutnya Pak, di antara yang Bapak sampaikan tadi, prioritas Bapak yang utama itu yang mana Pak? Ya, mungkin dari tiga rencana yang tadi saya sampaikan, mungkin prioritas yang bisa saya lakukan yang pertama adalah saya akan melakukan pendekatan secara personal Pak terhadap guru-guru. Saya akan lakukan diskusi Pak, mungkin saya akan mengajak, akan memperkenalkan ini metode pembelajaran yang bisa digunakan. Saya akan memperkenalkan, atau saya akan bersedia Pak, bersedia menjadi tutor mungkin. Nanti misalkan saya akan memperkenalkan, saya akan mengajarkan kepada rekan saya yang berminat tentunya terlebih dahulu dalam penggunaan teknologi atau misalkan pemanfaatan smartphone dalam pembelajaran di kelas. Iya. Kapan Pak untuk yang aksinya? Untuk aksi Pak, saya harapkan bisa secepatnya karena mungkin saya perlu persiapan dulu, mungkin 4 atau 5 hari ke depan Pak, karena saya harus mempersiapkan, misalkan saya harus mengupgrade diri saya dulu, saya harus belajar banyak referensi apa itu tentang metode-metode pembelajaran yang berpihak kepada murid yang nanti bisa saya perkenalkan dan saya tularkan kepada rekan sejawat saya Pak. Wah, bagus sekali Pak. Semoga yang rencana aksi Bapak itu berjalan dengan lancar. Apa komitmen Bapak selanjutnya agar ini bisa terlaksana? Ya, komitmen saya untuk kedepannya Pak, saya akan terus saya melihat perkembangannya Pak, terutama saya akan terus dan harapan saya semua guru secara bertahap dengan kesadaran sendiri dia akan selalu mengupgrade pengetahuan mereka tentang metode-metode pembelajaran, atau nanti saya harapkan juga akan mengikuti perkembangan juga guru-guru nanti bisa menggunakan teknologi dalam proses pembelajarannya Pak. Selanjutnya Pak, ini Pak ya yang terakhir. Kira-kira siapa-siapa Pak orang-orang yang bisa membantu Bapak dalam rencana Bapak ke depannya ini Pak? Ya, jadi rekan-rekan yang mungkin bisa saya mintai tolong atau bisa menjaga komitmen ini atau yang bisa dapat diajak kerjasama atau berkolaborasi dalam pemecahan masalah ini, ya pertama adalah kepala sekolah selaku pimpinan di sekolah saya, kemudian wakil kurikulum Pak, yang mana beliau mempunyai pengalaman yang jauh lebih tinggi Pak mengenai model-model pembelajaran yang nantinya saya bisa sharing, bisa berdiskusi. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan guru saya yang tentunya yang mempunyai latar belakang dan mempunyai pengetahuan IT yang bisa nantinya bisa sharing, bisa belajar bareng bagaimana penggunaan IT ini bisa diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Nah, setelah itu nanti saya akan bisa menularkan, bisa mengajak guru-guru yang lain agar nantinya bisa belajar sama-sama dalam hal penggunaan metode-metode pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oh iya Pak, bagus sekali Pak yang Bapak sampaikan. Saya sangat mengapresiasi atas inisiatif Bapak untuk sekolah kita ini menjadi lebih baik. Iya. Semoga bisa terlaksana Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Dan sekolah kita menjadi sekolah unggulan. Iya, terima kasih Pak atas kerjasamanya Pak. Iya, Dan Pak. minta doanya mudah-mudahan usaha saya berhasil Pak ya. Amin. Saya sebagai rekan selalu mendukung dan mensupport Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Maaf Ini mengganggu. nggak apa-apa Pak. Ini berhubung juga kita sudah mau masuk kelas. Saya tinggal dulu Pak ya. Oh iya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, Bapak sudah melakukan praktek coaching. Sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Siap Bu. Nah, apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan coaching yang baru saja Bapak praktekkan dengan rekan sejawat? Tadi saat saya coaching dengan Coach, nah di situ saya berupaya menerapkan alur cerita Bu, di mana saya menanyakan beberapa pertanyaan secara runtun, terus saya juga menjadi pendengar yang aktif, sehingga di dalam coaching tadi pertanyaan-pertanyaan saya itu memiliki bobot serta mendapatkan umpan balik dari coach Bu.
Oh iya, benar sekali. Bapak tadi sudah menyampaikan coaching dengan sesuai dengan alur Tirta, Pak ya, Iya, Bu. mencakup 3 kompetensi yang Bapak sebutkan. Iya, Bu. Baik, terakhir Pak, pertanyaan saya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya berdasarkan hasil coaching hari ini, Pak? Oh, iya, Bu. Nah, kompetensi yang selanjutnya yang saya akan kembangkan pada saat saya menjadi coach maksudnya, yang akan saya kembangkan itu adalah pertanyaan berbobot, Bu. Nah, di mana nanti seandainya jika saya menanyakan pertanyaan itu, coach itu bisa menemukan solusinya sendiri, Bu. Ya, benar. Nah, sehingga di dalam diskusi itu bisa menemukan solusi yang memecahkan masalah yang dihadapi oleh coaching Oh, maksudnya. iya benar sekali. Tanpa Bapak memberikan saran, Pak ya? Iya, Bu. Iya, benar sekali. Eh, terus berarti Pak ya semangat untuk meningkatkan profesi Bapak. Nggih, Bu. Demikian yang bisa saya nilai, Pak. Untuk Iya. kesempatan kali ini saya rasa cukup, Pak ya. Nggih. Terima kasih, Bu, atas waktunya menjadi seorang supervisor saya. Iya, terima kasih kembali, Pak. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak. Assalamualaikum Bu Nursida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nursida? Alhamdulillah baik, Pak. Iya, nantinya Bu Nursida akan melakukan coaching ya. Ya, benar sekali, Ya, Pak. saya selaku observer yang akan menilai dan mengamati jalannya kegiatan coaching ya yang nanti Bu Nursida akan laksanakan. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan mendiskusikan rubrik penilaian yang sudah ada. Nah, nanti saya akan mengamati jalannya coaching, apakah coach nanti dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan apakah nanti prosesnya sesuai dengan alur Tirta, dan apakah juga Posi nanti mampu menjawab pertanyaan dari coach dan dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya untuk mengatasi permasalahannya, atau Posinya dapat menemukan rencana aksi. Nah, pertanyaan pertama Bu Nur, kompetensi coaching apa yang nanti akan Ibu Nur gunakan dalam proses diskusi coaching nanti? Pertama, Pak, saya akan berusaha menghadirkan penuh, Pak ya, dengan dengan mendengarkan penuh, kemudian juga aktif, dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, Pak. Itu yang akan saya lakukan. Iya. Jadi mengenai kompetensi tadi, Bu. Ya. Kompetensi yang mana yang secara spesifik Ibu Nursida akan diobservasi dalam kegiatan coaching ini? Yang akan saya observasi, Pak, saya akan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, gitu, Pak. Iya, baik. Jadi menurut Bu Nursida nanti indikator ketercapaian yang bagaimana agar nantinya tujuan pengembangannya dalam diskusi coaching nanti bisa dikatakan tercapai, Bu Nursida? Oh ya, indikatornya, Pak, si coach nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia sampaikan. Kemudian saya juga akan berusaha untuk mendengarkan penuh, atau saya juga tidak akan menahan diri untuk menyampaikan saran atau masukan gitu, Pak. Jadi murni dari si coach tersebut gitu, Pak. Bagus sekali Bu Nursida ya. Jadi mungkin itu saja dulu untuk pertanyaan-pertanyaan tentang prasupervisi ini. Dan nanti kita akan diskusi lagi di pasca supervisi. Iya, Nah, baik. silakan Ibu Nursida untuk melakukan coaching ya. Iya, terima Mudah-mudahan kasih. sukses Bu Nursida. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nursida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nursida. Selamat siang, Pak Tommy. Izin, Bu, ingin bertanya. Ibu siang ini sibuk nggak, Bu? Kebetulan jam istirahat ini, Pak. Kalau boleh izin, Bu ya, saya bisa minta waktunya sebentar. Monggo. Saya ini ingin curhat itu, Bu, tentang Silakan, masalah saya di kelas. Oh iya. Bisa, Bu? Bagaimana? Iya bisa. Silahkan Pak lanjutkan. Gimana permasalahannya, Pak? Jadi gini, Bu, saya ini di kelas itu ingin memperbaiki pembelajaran. Maksudnya gini, anak-anak di kelas saya itu pada saat saya mengajar, mereka itu di kelasnya itu pasif, Bu.
nggak aktif gitu. Nah, maunya saya tuh di kelas itu riang, gembira, ceria, nggak sunyi senyap gitu. Oh, begitu Pak ya. Ternyata Bapak risau karena murid Bapak kurang aktif Pak ya pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Iya Bu, Ya, heeh. iya. Kemudian Pak, tujuan Bapak dengan mengadakan sharing ini maksudnya seperti apa ini Pak? Saya tuh inginnya setelah saya sharing dengan Ibu, Ya, saya tuh bisa menemukan solusi yang pas sehingga nanti di pembelajaran selanjutnya di kelas saya itu terjadi semacam umpan balik di dalam belajar. Saya memberikan pertanyaan, anak menjawab, di kelas itu murid-muridnya aktif, itu Bu, nggak pasif kayak sekarang, gitu Bu. oh iya. Saya perhatikan Bapak sangat risau Pak ya dengan keadaan ini. Iya Bu. Heeh. Terus gini Pak, kalau menurut Bapak, level dari murid Bapak sekarang ini kalau kita bandingkan skala 1 sampai 10 ini, bagaimana Pak dengan murid Bapak ini termasuk di level berapa Pak? Kalau dari skalanya Bu ya, Mhm. untuk saat ini karena mereka ini kurang aktif di pembelajaran di kelas, saya lihat mungkin berada di level 5 Bu. Oh iya, mhm. Gitu, Bu. Rendah Pak ya? Iya, Mhm. Kemudian, melihat hal tersebut, bagaimana rencana aksi Bapak ini Pak ke depannya? rencananya saya ini mau belajar lagi, saya ingin bertanya lagi dengan teman-teman sejawat, bagaimana sih caranya nih supaya anak-anak di kelas saya tuh bisa aktif gitu. Oh iya. Iya betul. Kemudian, bagaimana Pak strateginya Pak, yang akan Bapak lakukan? Strateginya, ya mungkin yang pertama saya akan menghubungi rekan sejawat saya yang berada di kelas tinggi. Iya. Nah, di kelas tinggi nanti saya akan mungkin menghubungi Pak Satomo. Nah, di situ saya akan bertanya, saya akan belajar dari beliau tentang hal-hal bagaimana sih supaya kelas saya itu minimal sama lah dengan kelas beliau, di mana Iya. saya lihat di kelas beliau itu suasana belajarnya itu menyenangkan gitu Bu. Iya. Tujuan yang sangat bagus Pak ya dan strateginya juga bagus Pak. Kemudian, bagaimana nanti ke depannya Bapak menyatakan bahwa, rencana aksi Bapak ini berhasil berdasarkan apa Pak? Kalau misalnya anak-anak di kelas saya itu pada saat belajar itu aktif, di mana pada saat saya memberikan tugas mereka itu dengan antusias menjawab, pada saat saya memberikan pertanyaan mereka dengan gembiranya, dengan perhatiannya itu mau berebut lah kalau bahasa kita itu kan menjawab pertanyaan saya, nah itu bisa saya katakan berhasil. Oh iya, berarti muridnya antusias Pak ya? Iya, Oh iya, heeh. Kemudian, ke depannya bagaimana Bapak, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi Bapak itu Pak? saya berkomitmen kalau semisal yang saya lakukan ini berhasil, maka saya akan terus-menerus mengupgrade ya ilmu yang saya dapatkan, lalu saya terapkan ke kelas-kelas yang saya ajar itu, Bu. Oh iya, bagus sekali Pak ya. Kemudian Pak, menurut Bapak, komitmen bagus dari Bapak tadi yang bisa membantu Bapak siapa Pak untuk mempertahankan komitmen tersebut? Yang pertama adalah rekan sejawat yang Ya, utama kan. Terus yang kedua kepala sekolah, oh, itu Bu. iya. Kapan Pak rencananya aksi Bapak dilakukan? Rencananya yang aksi ini saya lakukan 3 hari ke depan, Bu. Oh, 3 hari 3 hari ke depan. Ya, saya doakan Pak ya, semoga rencana aksi Bapak berjalan lancar dan sesuai harapan Pak ya. Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak ya. Nah, sekali lagi saya banyak-banyak terima kasih Bu ya Ya, atas sama-sama. kesediaan Ibu menjadi coach saya Ya, di siang hari ini. Ini berhubung sudah siang Bu, saya minta izin permisi dulu Bu ya, monggo, mau iya. ke kantin dulu. silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nursidah. Selamat siang Pak Munawar. Iya. Bagaimana tadi Bu pelaksanaan coachingnya tadi? Alhamdulillah kalau menurut saya sih bagus aja Iya. Pak, lancar aja Pak. Udah sesuai dengan alur tirta Pak ya. Iya. Di mana di situ saya
menurut saya sudah mendengarkan dengan baik, kemudian saya mengapresiasi dengan kesadaran penuh serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, itu yang sudah dilakukan oleh Bu Nursidah tadi ya, untuk mencapai indikator ketercapaian pengembangan. Tadi saya sudah melihat, tadi saya juga sudah mengamati dan melihat bahwa proses coaching tadi sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching ya, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tadi saya juga melihat bahwa proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Coach tadi sudah bertanya, pertanyaannya juga sangat berbobot sekali ya, dan coach dan coachi tadi mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan dan mampu menggali potensinya, dan akhirnya dapat menemukan rencana aksi yang akan nanti dilakukan dalam permasalahan ini, dalam menyelesaikan permasalahan ini. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sebelum wawancara pasca supervisi ini diakhiri. Nah, Bu Nursidah, kompetensi apa yang nantinya akan Bu Nursidah kembangkan ke depan, ya, dari hasil coaching yang Ibu lakukan hari ini? Saya akan sebisa mungkin ke depannya agar bisa menjadi coach yang lebih baik lagi Pak, lebih bisa untuk konsentrasi dalam artian kesadaran penuh, kemudian aktif, maksudnya aktif mendengarkan aktif Pak ya, kemudian dan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Pak. Iya, itu apa namanya, kompetensi yang nantinya akan dilakukan Bu Nursidah ke depan ya, diantaranya adalah mendengar secara aktif dan jadi coach yang lebih baik lagi Bu ya. Nah, baik Bu Nursidah, itu saja wawancara pasca supervisi hari ini. Mudah-mudahan Bu Nursidah selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan menjadi coach yang profesional. Ya, saya juga berterima kasih dengan Bapak karena sudah bersedia melakukan profesi. Ya, sama-sama Bu. Selamat siang Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama guru penggerak menebar manfaat bagi pendidikan merdeka.